Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala membaca Kitabul Ilm li Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, al-faslu tsani, fasal yang kedua, fadailul ilmi, fadilah ilmu. Laqad madaha Allah subhanahu wa ta'ala al-ilma wa ahlahu. Ya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji ilmu dan ahlinya. Ya. Wa hassa ibadahu 'ala al-ilmi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan hamba-hambanya untuk berilmu, wattazawwud minhu, dan untuk senantiasa minta tambah kepada Allah, tambahan ilmu syar'i. Wa kadzalika as-sunnatul mutahharah, demikian pula dianjurkan oleh as-sunnah yang suci. Ya, tentang pujian Allah subhanahu wa ta'ala tentunya banyak sekali tentang ilmu dan pelakunya. Nanti akan lebih diperjelas lagi dalam fadilah ilmu yang akan beliau sebutkan. Ya, dan tentunya di sini Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk at-tazawwud, meminta tambahan ilmu, sebagaimana Nabi SAW ya, senantiasa berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Ya. Sebab ilmu ini, ya, janganlah kita merasa puas dengan ilmu yang ada pada kita sekarang ini, ya, dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam syair disebutkan, al-ilmu kal bahri zahirin, ilmu itu seperti lautan yang sangat luas, la yajma'u ala qalbi rajulin wahidin, dan tidak mungkin terkumpul pada satu orang saja. Ya. Ya. Maka itu senantiasa kalian kita semua minta ilmu, minta tambahan ilmu kepada Allah. Rabbi zidni ilma, atau seringlah berdoa, Allahumma rizukna ilman nafi'ah, ya Allah berilah aku rizki, berilah kami rizki ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima, kemudian rizqan halalan thayyibah. Kalau ini dipenuhi, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan, insyaallah ta'ala ada harapan untuk kebaikan akhirat. Ya kan? Allah marzuqna ilman nafi'ah. Ya, dikarenai ilmu, kemudian amalan yang diterima, kemudian rezeki yang halal lagi baik. Masyaallah. Ini sudah dunia dan akhirat. Kemudian fal ilmu, kata beliau, min afdalil a'malis salihah. Ilmu termasuk paling utamanya dari amal saleh. Iya, sebab amal itu tidak dikatakan saleh kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin amal itu saleh, amal itu dikatakan saleh karena mencocok Al-Quran dan Sunnah. Tentunya ikhlas lillahi ta'ala. Dan duanya ini
pasti dibangun di atas ilmu, tidak mungkin dibangun dari selain ilmu. Maka itu al-ilmu afdal min afdalil a'malis salihah. Ya, seperti Imam Bukhari membuat bab dalam kitabnya apa? Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, karena saking pentingnya ilmu sebelum berkata dan beramal. Wa huwa min afdali wa ajallil ibadat. Ilmu itu dari paling afdalnya dan paling pentingnya ibadat. Ya. Ibadatun tatawwu' merupakan juga ibadah sunnah, yang mana kemarin ada pembagian ilmu, sudah ya, hukum menuntut ilmu. Kapan dia tatawwu, kapan dia wajib? Belum. Oh, belum ya. Kemarin baru definisi. Ayo. Oh, berarti di sini sebentar. Nanti akan dibahas. Ya, kapan ilmu itu wajib, kapan dia ibadah tatawwu, ibadah sunnah. Li'annahu, ya. Atau kita dahulukan sekilas begitu. Jadi ilmu yang sifatnya wajib, ilmu yang sifatnya wajib, yakni ilmu yang seseorang ini tidak bisa menjalankan agamanya kecuali dengannya. Ini berkait dengan arkanul Islam. Mempelajari syahadatain, ini berisikan tauhid, memahami la ilaha illallah, memahami syaratnya, memahami pembatalnya. Artinya yang berkaitan dengan tauhid, syahadat la ilaha illallah, memahami Rasulullah SAW. Itu. Kemudian arkanul Islam yang kedua berarti salat. Ya. Seorang ini tidak bisa menjalankan salat dengan baik kecuali dengan mempelajarinya. Mana rukunnya, mana wajibnya, mana yang membatalkan salat, syarat sahnya salat. Nah, berarti ilmu tentang salat ini wajib ain, wajib aini, wajib bagi setiap orang, tidak boleh diwakilkan. Tadi syahadat, yaitu tentang tauhid, ini awalan. Kemudian yang kedua tentang salat. Kemudian salat atau zakat. Zakat juga demikian. Kalau justru antum tidak membayar zakat malah justru berdosa. Maka itu ilmu tentang zakat, termasuk zakat mal, zakat tijarah, zakat ini wajib kita pelajari, wajib aini. Wajib aini ya. Mengetahui kadar zakat itu wajib ain, bukan fardu kifayah. Sebab nanti berkaitan dengan kita. Gitu. Seterusnya demikian tentang puasa, tentang haji juga demikian. Haji banyak sekali dari jamaah Indonesia yang melanggar rukun haji tanpa dia ketahui, akhirnya batal hajinya, sia-sia. Sudah mengumpulkan sekian lama, jauh-jauh ke sana, susah-susah payah, akhirnya meninggalkan rukun tanpa dia tahu bahwa itu bisa membatalkan haji, akhirnya rusak hajinya. Nah itu sifatnya fardu ain, arkanul Islam itu. Tentang syahadat, tauhid, salat, zakat, puasa, haji. Nah, kapan dia tatawwu? Selebihnya. Selebih dari itu. Sifatnya tatawwu. Tapi min afdali sunan. Paling afdalnya sunnah dalam mempelajari. Sisanya itu. Sisanya itu apa? Masalah jual beli. Fikih buyu, kitabul buyu, fikih ankihat, pernikahan, talak, apa syaratnya, bagaimana cara rujuknya, terus khulu juga demikian. Apa syaratnya wanita ini minta khulu, kapan dia diharamkan, itu semuanya fardu kifayah. Kalau orang sudah ada yang pelajari, sudah gugur kewajiban semua orang di kampung itu. Tetapi kalau dia mencari ilmu juga seperti itu, maka dia menjalankan paling afdalnya sunnah. Karena memperbanyak para orang alim gitu yang akan membantu umat. Termasuk fikih jihad, kemudian fikih jinayat, kadar orang dipotong tangannya, berapa ukurannya dan sebagainya, itu dipelajari syarat-syaratnya. Gitu. Itu fardu kifayah. Ya sekarang masih alhamdulillah masih banyak ya. Dan di Indonesia juga asatidzah juga masih banyak. Di Jogja
masih ada gitu. Artinya masih ada yang pelajari itu, jadi kalian aman. Kalau sudah tidak ada lagi, semuanya berdosa. Semua berdosa. Gitu. Tapi kalau yang lain jadi tatawu itu. Di situ maksud beliau insyaallah ibadat tatawu. Kemudian li'annahu naw'un minal jihad fi sabilillah. Talabul ilmi termasuk jenis dari jihad fi sabilillah. Tentunya ini membutuhkan dalil. Mana dalil bahwa menuntut ilmu itu jihad fi sabilillah? Ya. Di sini beliau tidak bawakan, kita keluarkan dalilnya dari Al-Qur'anul Karim di surah Al-Furqan ayat 51 sampai 52. Di situ ya dalil bahwa ilmu artinya bil ilm gitu. Ilmu talabul ilmi dan termasuk jihad sabilillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law syi'na la ba'atsna fi kulli firqatin nadhira." Seandainya kami inginkan, kata Allah, maka kami akan utus di setiap firqah itu, di setiap kelompok itu nadhira, penyeru, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. "Fala tuti'il kafirin." Janganlah kamu taati orang-orang kafir, wajahidhum jihadan kabira. Jihadlah artinya berjihadlah dengan mereka, berjihadlah dengan mereka, memerangi mereka, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Mana syahid bahwa ayat ini merupakan talabul ilmi merupakan jihad sabilillah? Coba ulangi ayatnya. Seandainya kami inginkan, kata Allah, kami akan utus setiap firqah itu satu penyeru. Di setiap kelompok itu seorang nadhir, pemberi peringatan. Maka janganlah kamu taati orang-orang kafir. Perangilah mereka, jihadlah kepada mereka dengan jihad yang besar. Penyeru kepada kaumnya itu. Lalu Ana ulangi lagi. Jihad. Ya. Allah berfirman, "Lau syi'na," seandainya kami inginkan, kami mau begitu, kami akan utus di setiap kelompok itu seorang nadhir, seorang penyeru. Janganlah kamu taati orang-orang kafir, wajahidhum jihadan kabira. Jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Aywa. Ya kan? Penyeru itu terus. Nampak kan? Aywa, nadhir. Dan ditambah lagi bahwa kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad bahwa surat ini kebetulan surat Makkiyah. Artinya surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan tentunya masa itu kaum muslimin di Makkah. Di Makkah tidak ada syariat jihad ghazwah. Tidak ada. Syariat ghazwah tidak ada. Syariat ghazwah itu turun ketika kaum muslimin sudah kuat di Madinah. Baru ada syariat turun perang Badar. Itu di Madinah sudah masa hijrah. Nah, maka di sini kata Ibnu Qayyim bahwa jihad ini al-jihad bil ilmu wal bayan. Bil ilmu wal bayan. Karena bil ilmu wal bayan itu termasuk jihad, maka talabul ilminya ini termasuk wasilahnya. Gitu. Itu ikhwah. Jadi termasuk jihad sabilillah. Dalam hadis juga demikian disebutkan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man jaa masjidi," kata Nabi, siapa yang datang ke masjidku, masjidku ini, Masjid Nabawi, "lam ya'ti illa bi khair." Tidaklah dia datang kecuali ingin kebaikan, yata'allamuhu atau yu'allimuhu. Dia mempelajari ilmu atau mengajarkan. Wa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah. Kata Nabi, maka dia seperti kedudukan mujahid fi sabilillah. Masya Allah. Artinya bisa dikatakan di seluruh masjid, datangi masjid dia untuk belajar ilmu, untuk mengajarkan, maka tergolong dalam mujahid fi sabilillah. Gitu.
Nah, jadi kalau mereka meninggal dalam rangka talabatul ilmi atau dalam mengajarkan ilmu, insyaallah taala jika niatnya benar maka dia syahid fisabilillah. Ini yang merupakan satu jalan pintas bagi kita, ada kesempatan jalan pintas menuju surga, yakni syahid. Meskipun min afdhalis syuhada, yakni syahid bil ghazwa, ya syar'i. Ya, paling afdalnya syuhada, yakni syuhada perang, sudah pasti. Badar, seluruh ahlu Badar fil jannah. Ya. Tapi kalau masalah ini tergantung niatnya. Namun serendah-rendahnya syuhada ada harapan masuk surga biidznillah taala. Ini yang kita harus jeli gitu, cari jalan-jalan pintas menuju surga. Di antaranya ya syuhada ini, syahid. Ya. Maka niat sekali lagi diluruskan lagi, talabatul ilmi tidak untuk urusan dunia, tapi untuk karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan sunnah. Ya. Naam. Fa inna, kata beliau, fa inna din Allah azza wa jalla innama qama bi amrayn. Maka sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala itu tegak dengan dua perkara. Ahaduhuma al-ilmu wal burhan. Salah satunya yakni dengan ilmu wal burhan dan penjelasan, ya, dalil. Ya. Wathani al-qital was-sinan. Yang kedua bisa tegak dengan peperangan dan senjata. Ya. Fala budda min hadain al-amrayn. Maka harus dengan dua perkara ini, al-ilmu wal burhan, al-qital was-sinan. Wala yumkin an yakuma dinullah wa yadhhara illa bihima jami'a. Dan tidak mungkin agama Allah Subhanahu wa taala bisa tegak, bisa zahir, bisa qawi begitu, zahir nampak, kecuali dengan keduanya. Dengan ilmu mematahkan hujah kaum kufar, dengan perang, ya, melemahkan kekuatan kufar, maka Islam otomatis menjadi zahir, qawi, jadi qawi. Wal awwalu minhuma muqaddamun ala tsani. Tentunya yang pertama dari keduanya ini lebih didahulukan, yakni al-ilmu wal burhan. Ya. Semasa di periode Makkah juga demikian. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yughayyiru ala qaumin hatta tuballighahum ad-da'wata ila Allah azza wa jalla. Untuk ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merubah satu kaum kecuali beliau menyampaikan dahulu dakwah kepada Allah. Ad-da'wah la budda 'ala al-ilm. Dakwah sudah pasti harus dengan ilmu. Tidak mungkin selamanya, abadan. Dakwah itu tanpa ilmu tidak mungkin. Al-faqru la yu'ta syai'an. Orang fakir ini tidak memberikan apa-apa. Orang fakir tentang ilmu mau ngasih apa? Kalau dia mengatakan ini dakwah, yang penting dakwah, yang penting dakwah, dakwah dengan apa gitu? Ya, dakwah dengan apa gitu? Al-fakir la yu'ta syai'. Orang fakir tidak akan berikan apa-apa. Akhirnya jadi dhalun mudil. Akhirnya jadi sesat menyesatkan. Ya, sesat menyesatkan. Begitu. Ya, mereka ini kebanyakan kaum muslimin wattakhadu ru'usan juhala. Mereka ini menjadikan pemimpin-pemimpin orang-orang yang bodoh, orang yang hanya berpakaian muslim rapi langsung disuruh ceramah. Orang yang ini langsung disuruh ceramah. Ya. Na'udzubillah. Ketika nampak jenggotnya, surbannya, mampir di masjid langsung disuruh ceramah. Ini na'udzubillah. Akhirnya
Faftau bi ghairi ilm, dia berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah. Maka antum lihat para duat yang dianggap dai di negara kita ini, ajib anak itu. Apa atas dasar apa mereka dipilih jadi dai terus bisa berfatwa begitu? Ada yang tahu? Kalau kita sebenarnya sudah tahu, para asatidzah kita, para talabatul ilm, mereka ditunjuk jadi ustadz atau mungkin menyelesaikan beberapa masalah, ditanya, kita tahu kapasitas ilmunya, belajarnya jelas itu. Lah kalau mereka ini menjadikan ustadz fulan di televisi begitu, itu apa standarnya mereka itu? Menjadikan mereka kok jadi ustadz besar, lebih besar dari yang berilmu gitu? Apa kriteria? Cara menyampaikan, banyak dai kita yang sebenarnya yang bagus menyampaikannya. Ajib anak itu. Yang anak tahu kalau mau jadi dai televisi seperti itu, memang harus ikut aturan mereka. Jangan bicarakan masalah khilaf, jangan masalah ini, jangan masalah itu, jangan nyinggung partai ini, jangan nyinggung kelompok ini, jangan nyinggung kelompok ini. Jadi dibatasi bicaranya. Gitu. Ajib. Kenapa? Akhirnya padahal orang alim masih banyak di sini. Mereka sudah mendahului at-takhudur usan juhala. Mereka menjadikan pemimpin-pemimpin dalam masalah agama itu orang bodoh. Fasu'ilu kata Nabi. Akhirnya mereka ditanya karena tidak bisa, karena sudah jadi dai kondang. Akhirnya faftau berfatwa tanpa ilmu karena malu. Sudah dai kondang, bayaran sekian juta, misalnya sekian hadir, sekali hadir sekian puluh juta. Mau jawab, nggak jawab. Nah, itu loh. Dia tidak ngerti wallahu alam nisful ilm itu tidak tahu dia. Qaul wallahu alam nisful ilm. Ucapan Allahu alam itu sudah setengah ilmunya. Itu yang mereka tidak tahu, sehingga kalau tidak tahu itu bodoh berarti gitu. Kalau tidak bisa jawab itu bodoh, kayak soal itu tidak bisa berarti salah gitu. Jadi itu menunjukkan dangkal ilmunya sebenarnya. Kasihan sekali mereka itu kalau timbangannya cuma itu gitu. Mereka tidak sadar fadallu adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Kalau Imam Malik rahimahullah sekelas imam, gurunya Imam Syafi'i, setingkat dengan Imam Abu Hanifah, ya, ditanya 40 pertanyaan, jawabnya cuma berapa? 9. 40 pertanyaan dari berbagai penjuru di Madinah, datang bahkan dari luar Madinah. 40 pertanyaan, jawabnya cuma 9. Lainnya wallahu alam, la adri, wallahu alam, la adri. Bayangkan al-imam gitu, Imam Malik rahimahullah. Sehingga kan sebagainya kan agak kecewa gitu. Ya imam, kita datang jauh-jauh tanya masalah ini, kau jawab la adri, wallahu alam, la adri. Bagaimana anta imam? Anta imamul Madinah katanya. Kata Imam Malik, sampaikan para manusia bahwa Imam Malik tidak bisa menjawab pertanyaan. Artinya dia tidak merasa aib, dia merasa apa, justru ya manusia gitu. Ya, justru kita lain pandangannya daripada orang yang tanya jawab, ditanya jawab, tanya jawab, ngawur meskipun tanpa dalil. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang menjawab setiap soal yang diberikan kepadanya, bahwa majnun, gila berarti dia gitu. Setiap soal dijawab, dia gila dia gitu. Gitu. Nggak ngerti kapasitas sebagai manusia. Wallahu a'lam. Ini ajib anak. Lihat dai-dai sekarang. Bahasa Arabnya juga mereka tidak bisa gitu. Ya, bahasa Arab tidak bisa. Ada bisa sedikit, wah jadi dibesarkan. Ajib gitu. Bisa ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu. Qala
taala. Lalu beliau membawakan dalil, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan perbandingan antara yang berilmu itu, yang dan yang tidak berilmu. Amman huwa. Nah, di situ kalau diartikan langsung, apakah mereka yang ibadah ana al-lail di sepanjang malam, sajidan, sujud, wa qa'ima, berdiri, yahdarul akhirah, mereka takut pada akhirat, wa yarju rahmat rabbih, dan mengharapkan rahmat dari Rabbnya. Ini kan konteksnya tanda tanya, seperti perbandingan. Itu kan huruf istifham. Apakah mereka yang lebih mereka yang ibadah setiap malam, sujud, berdiri, sholat, mengharap takut pada akhirat, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada sesuatu yang tidak ada di sini, kan begitu. Kan canggung artinya kalau begitu. Tidak disampaikan. Ini maksudnya muqabilnya ini, lawannya ini memang mahdhuf, sengaja dihapus. Dalam ayat ini sengaja dihapus karena memang mafhum itu sudah dipahami itu. Ini istifhamul inkari namanya. Jadi pertanyaan yang memang jawabannya sudah jelas gitu loh. Nah, di situ yang dihapus itu orang-orang kafir dan sejenisnya, orang-orang musyrikin. Apakah mereka atau apakah kalian orang-orang musyrikin atau yang orang-orang semisal mereka lebih baik atau mereka yang ibadah di tengah malam kemudian sholat menghadap akhirat? Ya jelas jawabannya. Fal istifham huna, maka pertanyaan di sini la budda fihi min maqabil. Ya. Pertanyaan di sini harus ada maqabilnya, ada perbandingannya. Ini kan perbandingan. Apakah mereka, apakah kalian atau ini gitu, kan begitu. Yang mereka tidak disebutkan di sini. Amman huwa qa'imun fa anta ana al-lail, qanitun ana al-lail wan nahar, ay kaman laisa kadzalik, begitu. Apakah mereka yang berdiri khusyuk di tengah malam sholat dan siang dan malam ibadah, atau seperti mereka yang tidak seperti itu maksudnya. Mana yang lebih baik? Sudah jelas jawabannya. Wa tarfu tsani, sisi yang kedua tadi, yakni al-mufaddal alaihi, ya, al-mufaddal alaihi maksudnya yang tidak diutamakan, yakni orang-orang musyrik, orang kafir dan yang tidak belajar dan semisalnya. Mahdhuf, dihapus di sini. Lil ilmi bihi, karena memang sudah diketahui jawabannya. Itu. Fahal yastawi man huwa qanitun ana al-lail sajidan aw qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbi, hal yastawi huwa wa man huwa mustakbir an ta'atillah? Jawabannya sudah tidak sama. La yastawi. Gitu ya. La yastawi. Tidak sama pasti. Gitu. Apakah sama yang orang taat sujud berdiri kepada Allah, takut kepada Allah, dan orang yang ingkar, orang yang sombong tidak taat kepada Allah? Sudah jelas tidak sama, abadan, selamanya tidak sama. La yastawi fahada alladhi huwa qanit yarju sabab Allah, ya, dan maka ini orang-orang yang qanit, yang beribadah mengharapkan pahala dari Allah, wa yahdarul akhirah, dan mengharapkan yahdar, jadi takut terhadap akhiratnya. Hal fi'luhu dzalika an ilmin au an jahlin? Nah, ini syahidnya di sini. Itu. Maka orang-orang tadi yang lebih baik, kata Allah, orang yang sujud, sholat, ibadah tengah malam, ibadah itu, apakah perbuatannya itu di atas ilmu atau di atas kebodohan? Kan? Al-jawab an ilmi. Sudah pasti an ilmin. Alal ilm. Ya. Walidzalika, dan untuk itu qala hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama? Ini istifhamul inkari juga. Apakah sama
orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya ini bisa menjadi pelajaran bagi mereka yang berfikir, khusus ulul albab ini. Selain ulul albab, ya dah ngerti. La yastawi, kata beliau, alladzi ya'lamu walladzina la ya'lamu. Tidak sama antara orang yang berilmu, yang mengetahui dan yang tidak mengetahui. Jangankan manusia, ikhwah, anjing saja berbeda. Anjing yang dilatih kan punya ilmu, sama yang tidak dilatih. Berbeda dari sisi hasil buruan. Selain harganya juga berbeda, binatang punya rata-rata kalau jinak, pinter sama yang liar mesti berbeda. Dari sisi harga saja berbeda. Perlakuan pasti berbeda dari majikannya. Orang binatang yang sudah jinak pasti akan lebih perhatiannya kan. Terus dari sisi khusus, semisal anjing disuruh berburu, yang jinak malah halal buruannya. Kalau berburu dengan anjing jinak, tapi baca bismillah sebelum dilepas tuh, bismillah. Ya. Terus berburu, asalkan cuman cek gini aja sampai mati, terus dilepas, ini halal. Tapi kalau cek dicabik sedikit, dicicipi sedikit, tidak sah, sudah haram. Itu. Ini seandainya mau berburu dengan anjing. Gitu. Tapi kita kan insya Allah tidak perlu lah seperti itu. Itu cuman fikih itu, keluasan fikih. Keluasan fikih ada mesti harus ujung-ujungnya itu harus dilakukan, dijalani semua gitu, tepi-tepinya gitu. Ya seperti Ibnu Hazm rahimahullah bahwa aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Apa pakai Ibnu Hazm terus pakai celana pendek gitu misalkan, nanti tidak sampai lutut. Berarti itu kan tepi-tepi fikih itu kan tidak perlu gitu. Kalau kita cari yang lebih afdal kan lebih ahsan. Gitu. Tidak sama orang yang berilmu dan tidak berilmu. Kama la yastawi al-hayy wal mayyitu was-sami'u wal asam wal basiru wal a'ma. Tidak samanya jauh sekali antara yang hidup dan yang mati, yang mendengar dan yang tuli, yang melihat dan yang buta. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, yahtadi bihil insan, yang akan berikan petunjuk kepada manusia, yang manusia itu menjadikannya petunjuk, begitu. Yahtadi bihil insanu wa yakhruju bihi minadh dhulumati ila nur. Ya. Au yukharriju bihi minadh dhulumat, dan bisa mengeluarkan dengannya dari kegelapan menuju cahaya. Al-ilmu yarfa'illahu bihi man yasha'u min khalqihi. Ilmu bisa Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya siapapun yang Allah kehendaki dari hambanya. Sebagai dalil, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darajat. Ya, walihada, dan untuk ini najidu kami dapatkan anna ahlal ilmi mahallu sana. Kita dapatkan bahwa ahlul ilmi itu tempatnya pujian, dipuji manusia. Kullama dzukiru al-uns asna an-nas alaihim, ketika disebutkan pujian-pujian manusia kepada mereka, kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, hadza rufi'a lahum fid dunya. Ini bentuk diangkatnya mereka itu di dunia. Pujian manusia kepada dirinya karena sebab ilmunya, kezuhudannya, waraknya dan sebagainya. Ini bentuk Allah mengangkat derajatnya di dunia. Ya. Dia benar-benar tinggi kedudukannya gitu. Antum tahu Raja Saudi ya? Itu orang yang paling disegani di Saudi itu. Jangankan sampai rajanya itu. Anak-anaknya saja orang segan gitu. Meskipun berlagak gitu. Kadang-kadang orang kerajaan itu
anak-anak yang muda-muda itu gaul gitu. Mobilnya terus mobil yang mewah, terus perhiasannya banyak, pakaiannya dan sebagainya. Rumahnya kan kunci dari emas, pintunya macam-macam, mewah sekali. Memang Masya Allah, duit sudah. Nah, orang itu segan sekali, sudah raja, kaya lagi gitu. Semuanya nunduk sama raja itu, maliknya, Malik Fahad ataupun Malik Abdul Aziz yang sekarang. Tapi antum tahu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang tidak punya duit, ya, malah maliknya yang sungkan sama beliau. Beliau duduk dengan raja itu sambil ngangkat kaki, sambil di kursi kaki, biasa kayak orang sama biasa gitu. Padahal Syekh ini raja ini, orang sampai takut, pengagungannya luar biasa dari orang awam. Tapi tidak berlaku bagi para ahlul ilmi. Gitu. Syekh bin Baz rahimahullah, tidak ada yang berani ngatur beliau rahimahullah. Beliau itu pakainya paling kusut, mufti am, mufti tertinggi, mufti umum untuk seluruh dunia, ditunjuk Saudi gitu. Pakaiannya kusut, terus kantornya mewah. Ya, kantor mufti memang mewah sekali. Itu yang bisa masukkan gelandangan ke situ ya Syekh bin Baz itu. Orang-orang kumuh-kumuh diajak makan bareng sama Syekh. Rumahnya sederhana, tidak ada perabotan. Gajinya beliau tidak pernah lihat gajinya. Artinya tidak pernah mampir. Gajinya terus disumbangkan ke sekian ratus yayasan Islamiyah. Gajinya Syekh bin Baz. Bahkan sebagian yayasan itu ketika beliau wafat kan macet, kok nggak ada donatur lagi gitu. Kok berapa hari bulan kok nggak ada donatur gitu. Ya, orangnya meninggal katanya. Oh ya, siapa? Ternyata Syekh bin Baz. Allah baru tahu selama ini dapat donatur dari Syekh bin Baz. Mulia sekali beliau. Jadi mana kalau dijuluki samahah itu pun tidak terlalu berlebihan. Orang yang lembut dan suka tasammu, suka memaafkan. Kalau ngasih hadiah itu tidak tanggung-tanggung. Dulu ada wanita yang cacat. Ini cacat beneran, cacat fisik. Tapi dia baik, indah Syekh, dia penilaian Syekh, dia orang baik. Lalu Syekh kasihan sama wanita ini. Siapa kalian yang mau menikahi wanita ini? Dia cacat begitu. Tapi secara akidahnya ya Syekh bin Baz yang mentazkiyah kan. Kan namanya nikah orang cacat kan berat lah ya. Anak kasih hadiah. Gitu. Anak kasih hadiah. Jadi supaya ini bisa dinikahi dengan, tapi anak butuh keikhlasan. Tapi akhirnya alhamdulillah ada murid sendiri ikhlas karena gurunya, ya karena Syekh yang ini karena yakin itu baik gitu. Akhirnya dia nikahi. Dia tidak mengharap hadiah sebenarnya. Cuman beliau mentazkiyah ya insyaallah baik untuk dia gitu. Akhirnya dia nikahi. Hadiahnya tahu tuh. Rumah mewah sama isinya. Terus ditambah duit, kalau dikurskan itu waktu itu sampai 400 juta salah. Kalau dikurskan rupiah, ustadznya sempat ngitung waktu itu, dikurskan itu kurang lebih segitulah, berapa ribu real kan waktu itu. Masya Allah Syekh ini. Akhirnya wanita ini dinikahi. Alhamdulillah bahagia. Karena niatnya ikhwan tadi bukan untuk hadiah, tapi karena ihtiram pada Syekh gitu. Masya Allah. Konon juga tetangga-tetangga itu listriknya dibayari semuanya. Artinya Masya Allah, sebab amaliyahnya dia seperti itu, beliau itu orang jadi segan gitu. Ilmunya juga, amaliyahnya juga demikian, ke dunia juga tidak butuh.
Rumahnya jelek, biasa rumahnya daripada rumah mufti ya. Mau biasa, supirnya orang Indonesia. Kebetulan kenal dengan teman anak, supir juga, pernah kenal sama supirnya si Bin Bas gitu. Itu bandel loh supirnya itu, tapi saya tidak pernah marah katanya. Kata supirnya itu, kalau telat itu saya tidak pernah marah katanya. Telat itu, tanya, Ma'alif apa nih saya telat ini? Tidak pernah marah katanya saya. Gitu. Artinya dunia itu nggak ada ini bagi beliau secara zahir gitu. Nampak sudah secara zahir. Maka itu kalau dunia sudah tidak ada apa-apa di mata beliau, apalagi ahlinya kan begitu. Otomatis tidak ada ahli dunia yang tidak ada hatinya sama beliau. Memang tinggi. Memang beliau itu sudah tinggi dudukannya. Raja semua, sultan semua. Antum tahu? Syarat mufti diantaranya, artinya bukan kategori mufti am gitu. Itu dari dulu sampai sekarang itu harus turunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Semenjak beliau sampai sekarang turunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kecuali Syekh bin Bas. Syekh bin Bas bukan turunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi saat itu nggak ada yang bisa merasa tinggi dari Syekh, nggak ada. Dan ada yang berani ditunjuk mufti, masih ada Syekh bin Bas. Antum tahu Syekh Al-Albani rahimahullah dipecat sama Syekh bin Bas dari Madinah. Beliau tidak marah sama sekali, tidak mampu. Beliau Syekh Al-Albani rahimahullah, kisahnya dulu dicerita, kita dapat cerita dari ikhwan yang sudah lama di situ. Beliau sempat membuat cemburu para dosen yang lain karena piawainya dari masalah hadis, terus kecintaan murid-muridnya, setiap dars dia kumpul dengan muridnya, ada cemburu. Akhirnya muncul kecola begitu. Syekh bin Bas menganggap ini mungkin nanti biar maslahat dikeluarkan Syekh Al-Albani dari jamiah. Karena itu kebetulan Syekh bin Bas yakin alal ijtihad. Malah makhtutatnya Syekh Al-Albani seluruhnya dihadiahkan pada Jamiah Islamiyah. Tulisan tangannya Syekh yang asli sekian ribu kitab diserahkan ke Madinah Islamiyah sebagai hadiah karena dipecat. Beliau pulang. Dalam maqalat Syekh Al-Albani, anak baca bukunya, kisahnya muridnya. Ketika beliau lagi mengerjakan buku, datang surat dari Syekh bin Bas. Tolong Syekh, tolong saya dibahaskan masalah ini gitu, masalah tertentu gitu. Tolong dibahas gitu. Kata Syekh, saya tidak pernah sebahagia ini menerima surat kecuali dari Syekh bin Bas katanya. Akhirnya saya singkirkan semua pekerjaan saya, mengerjakan tugas dari Syekh bin Bas segera mungkin. Coba, sudah dipecat masih seperti itu. Hatta masalah salat di belakang Syekh bin Bas, beliau tidak mampu, tidak kuasa untuk begini. Setelah Sami Allah liman hamidah, kalau Syekh Al-Albani irsal begini ya. Kalau Syekh bin Bas begini. Sami Allah liman hamidah, tangannya qabad ini. Tapi kalau Syekh irsal. Bahkan masa itu di buku Sifatul Nabi yang begini itu bid'ah, begitu. Beliau sempat ngomong begitu. Meskipun di akhirnya anak dengarkan beliau sudah rujuk dari mengatakan bid'ah itu, alhamdulillah. Tapi ketika itu masih ada pernyataan Syekh yang begitu itu bid'ah. Ketika beliau sholat di belakang Syekh bin Bas, beliau tidak kuasa. Beliau begini juga. Nah, ini anak rawinya dari seorang ustadz di LC di seorang Madinah situ. Waktu itu sempat ditanyakan gitu oleh temannya begitu. Ya Syekh, kenapa engkau qabr di belakang Syekh bin Bas? Bukan engkau begini. Iya, huwa mujtahid. Ngomong gitu dia. Jawaban cuma satu, huwa mujtahid. Anak langsung mengerti sekali dengar jawaban itu. Benar tuh Syekh itu. Tidak kuasa beliau. Itulah kedudukan Syekh bin Bas sebagai alul ilmi. Laisa indahul mal, laisa indahu minal aghrad. Tapi ilmu saja yang ada pada Syekh begitu tingginya di depan manusia. Sampai seorang ulama pun tidak kuasa.
Apa yang menyebabkan beliau tinggi ini antum bisa pelajari dengan di maqalah Syekh bin Baz. Bagaimana murid-muridnya bercerita tentang beliau. Itu yang membuat beliau otomatis tinggi. Allah mengangkat benar derajat orang ini. Beliau tidak bisa membaca. Beliau di masa-masa setelah setengah bayi sudah buta gitu. Bahkan di masa remajanya pun tidak ini. Beliau menghafal itu cuma didikte. Aqidah Wasithiyah cuma dibacakan beliau hafal. Demikian pula di mobil, kata anaknya putranya Syekh bin Baz cerita, saya membacakan buku di ayahku katanya, di mobil saja 600 buku katanya, 600 kitab gitu. Itu cuma di mobil. Anaknya yang bacakan, Syekh itu nyimak gitu, menjelaskan atau mentahkir dan sebagainya. Anaknya cuma baca, sudah 600 buku, cuma perjalanan di mobil gitu. Cuma di mobil, bayangkan. Berapa sih orang safar ke sana kemari? Sudah 600 buku. Itu cuma anaknya itu, bukan yang lain. Gitu. Makanya tidak berlebihan kisahnya para murid-muridnya itu ketika mengisahkan kepada kita, tidak ada waktu sedikit pun Syekh itu tidak terisikan ilmu di situ. Tidak ada. Hatta masa waktu genting pun, waktu genting beliau masih sempat masalah ilmu kan. Berbicara tentang ilmu. Ketika ini gentingnya itu ketika beliau rihlah ke satu desa di situ, ternyata tiba-tiba hujan deras, badai gitu. Akhirnya beliau masuk ke mazra'ah. Mazra'ah ini ya di kandang onta. Di situ ada jerami-jerami. Akhirnya beliau istirahat di situ karena di desa. Sudah gelap, ya, hujan deras, badai begitu. Semua orang panik gitu, nggak ada lampu gitu. Mulai akhirnya muridnya dicari, mana Abdullah itu? Namanya siapa ya? Abdullah apa Abdurrahman gitu? Mana Abdullah gitu? Kenapa sih? Iqra katanya gitu. Iqra katanya. Iqra apa ya sih gitu? Baca apa itu? Iqra gitu. Akhirnya muridnya ini membaca surah dari Al-Quran, 5 surah Hujurat atau surat apa yang beliau baca. Baca terus 1, 2, terus sudah ditafsir sama Syekh bin Baz dari awal sampai akhirnya, ngisi pelajaran di gudang rumputnya binatang itu. Masya Allah, itu nangis itu murid-muridnya. Ya Syekh, tidak ada waktu sedikit pun yang kau buat istirahat atau merasakan apa ya, kepanikan nggak ada. Syekh itu tenang sekali. Terus dia mentafsir seperti biasa, seperti daras di majelis. Itu, masya Allah. Ya jangan sebab itu, karena amaliyahnya itu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajatnya. Mungkin yang di sini belum begitu kenal dengan Syekh bin Baz. Tahu beliau mungkin dengan buku dan sebagainya, kok kelihatan seperti lebih hebat Syekh Al-Albani kan? Kok buku hadis enggak? Beliau muhadis. Sampai tahu hafal, tapi halamannya juga tahu beliau. Kutub Sittah itu disinyalir beliau hafal. Itu ikhwah. Jadi ini bukti Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat seorang dengan ilmu. Gitu. Alhamdulillah, anak sudah tahu buktinya gitu. Masya Allah. Memang kalau sudah Allah kehendak ngangkat, semuanya tunduk. Ahlu dunia sebanyak apapun dunianya tunduk sama dia. Gitu. Kalau ada fenomena yang sebaliknya, kita tanda tanya. Kalau ada ahlul ilmi yang tunduk pada ahlul dunia, kita tanda tanya. Benarkah gitu? Karena tidak seperti itu teorinya gitu. Teorinya Al-Quran, yarfa'illahu ladina utul ilma, amanu wa atul ilma. Bukan ahlul dunia disebutkan Syekh dalam penjelasan yang lain. Itu bukan ahlul dunia, bukan ahlul mal, bukan ahlul hada, bas ahlul ilm gitu. Kalau ahlul dunia ke bawah harinya. Dunia kan adna. Sufla gitu. Kalau ilmu ke atas, yarfa'illah. Jadi ahlul dunia dan ahlul ilmu tidak pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Gitu.
Jadi kok bisa ahlul ilmi kok di bawah kendali ahlul dunia? Ini waliyadzubillah. Ini kayaknya ada yang salah gitu. Kayaknya ada yang salah. Ahlul ilmi kok di bawah kendali ahlul dunia? Kok bisa dikontrol ya, dibeginikan, dibegitukan gitu. Gitu. Nasallallahu salam. Na'udu di sini kemudian mana tadi? Walihada iya. Najidu anna halal ilm mahallu sana. Kita dapatkan ahlul ilmi merupakan tempat pujian. Kullama dzukiru asna an-nas alaihim. Ketika disebutkan pujian manusia atas mereka, wa hadza rufi'a lahum fid dunya. Ini bukti diangkatnya mereka di dunia. Amma fil akhirah fa innahum yartafi'una darajat bihasabi ma qamu bihi min ad-da'wati ila Allah wal amal bima amilu. Ya, adapun di akhirat nanti mereka akan diangkat derajatnya berderajat-derajat sesuai dengan ma qamu bihi min ad-da'wah. Apa yang dia tegakkan dari dakwah ini, jujur apa anda, juhud apa anda, semangat apa anda dalam dakwah ilallah, dan beramal dengan apa yang mereka amalkan. Ini yang membedakan kita derajatnya dengan para ulama dan seluruh ahlul ilmi. Ini sudah bihasabi maqamu mihad dakwah wal amali bima amilu. Makanya sebenarnya kita menghindari terlalu banyak dakwah daripada belajar. Ya, kebanyak dakwah terus malah belajarnya kurang gitu. Harusnya mengimbang, itu lebih bagus buat kita gitu ya. Buat sekelas kita ini harusnya berimbang itu antara belajar dan dakwah, belajar dan dakwah. Ya. Kita belum sampai mufti gitu. Kalau mufti memang sudah tugasnya untuk dakwah gitu. Dari sekian tahun beliau belajar gitu. Tapi kita tetap usahakan kita ini belajar terus dakwah. Tidak berhenti belajar ini. Belajar, dakwah, belajar gitu. Usahakan seperti itu. Iya. Innal 'abida haqqan jadi seperti tadi, berarti sudah kesinggung ya. Yartafiuna darajat bihasil maqamu bihim. Sebenarnya mereka ini saling bertingkat sesuai dengan porsinya dia untuk dalam dakwah ini. Mungkin di dunia juga demikian. Ya. Manusia ini tinggi, otomatis tinggi, memang sesuai dengan niatnya itu terhadap dakwah, kejuhudannya, kemudian amal salehnya itu. Mungkin seperti itu. Ya wallahu a'lam. Kalau di akhirat juga seperti itu. Innal 'abida haqqan, sesungguhnya hamba yang sejati, huwallazi ya'budu rabbahu 'ala basirah wa yatabayyana lahu al-haqq. Wa hadhihi sabilun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya hamba yang sejati dialah yang menyembah Rabbnya di atas basirah. Ya. Apa basirah itu? Basirah ini kalau secara bahasa itu pandangan gitu. Tapi dijelaskan Ibnu Qayyim, al-basirah itu cahaya yang Allah berikan kepada hati hamba untuk memahami Al-Quran dan Sunnah gitu. Beliau sangat dalam membahas ini, bahas basirah, khusus basirah beliau detail sekali ya. Basirah ini mempengaruhi gitu, mata hati begitu. Kalau dibahasakan orang jendela hati ya. Tapi mata hati itu, hati itu bisa melihat itu. Bahkan kata Ibnu Qayyim, pandangan dengan basirah ini lebih tajam dari pandangan mata itu. Karena apa? Ada al-haq, ada keyakinan di sini. Dengan basirah ini dia yakin itu Al-Quran dan Sunnah al-haq gitu loh. Basirah ini hasil dari mata juga gitu. Sebab beliau jelas di hati itu kan ada nafas, ada qalb, ada ruh, ada basirah gitu.
qalb ini nafs ini jiwa, ruang. Kemudian di situ ada qalb. Qalb ini yang ngelola gitu. Sehingga muncul basirah di situ, nah, gitu loh. Artinya beliau dalam sekali membahasnya. Maksud artinya basirah itu memang mata hati itu. Yang memang kita terjemahkan bebas sebenarnya ilmu gitulah, Alkitab was sunnah gitu. Tapi basirah itu aslinya pandangan dari kolbu, dari hati tentang kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Dalam sekali. Dengan pandangan hati. Qul hadhihi sabili, inilah jalanku, aku menyuruh kepada Allah di atas basirah. Aku dan orang yang mengikutiku, subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Baik. Masih panjang ini sampai ke fadhil. Kita sampai di sini dulu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.